Jadi dalam menggunakan sebuah software ataupun dalam trading manual tidak ada yang namanya hasil instan. Tujuannya apa? Jadi waktu itu kita sempat tanya juga, Pak, kenapa Bapak hapus? Ya supaya saya nggak ngeliatin cat terus, begitu loh. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, halo. Hari ini rencananya mau kemana nih Pak? Kita mau pergi makan sambil jawab-jawabin pertanyaan dari customer dan juga klien ya. Mengenai tentang customer nih Pak, ada customer kita yang namanya Bapak Andik Heri dari Probolinggo nih Pak. Oh iya. Beliau waktu itu membeli robot Paskap ya Pak? Rental. Oh rental. Jadi waktu iya, itu Pak Andik rental software expert advisor Fastcap ya selama 6 bulan. Oh selama 6 bulan, oke Pak. Nah untuk pertanyaan nih Pak, bagaimana Bapak Andik Heri dari Probolinggo mulai menggunakan robot dalam trading forex dan apa harapannya awalnya Pak? Ya, jadi awalnya itu karena Pak Andik itu dia belum terlalu mahir dalam melakukan transaksi, maka awalnya Pak Andik berkonsultasi kepada tim kami untuk bisa mempertajam atau mendapatkan profit secara otomatis, karena Pak Andik sendiri kan orangnya lumayan sibuk. Jadi Pak Andik itu konsultasi ke tim kita, gimana nih caranya supaya bisa trading secara otomatis 24 jam, dan tentunya yang paling utama adalah mendapatkan hasil yang profitable. Nah tentunya semua klien itu ketika menggunakan software atau tujuan dari trading itu adalah untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan return. Jadi itulah tujuan awal dari Pak Andik yang waktu itu kita tangkap, dan pada saat konsultasi itu yang kita dapatkan. Nah gitu. Pak, berarti rental Paskap ini nggak harus beli robotnya ya Pak? Oh iya, jadi kalau rental Fastcap ini banyak dipilih oleh sebagian dan beberapa customer kita karena dia tidak perlu membeli softwarenya, tapi bisa mendapatkan profit yang sama dengan orang yang punya software. Tujuannya kan kalau dalam trading itu kan mendapatkan profit atau return. Betul Nah, sekali, jadi Pak. kalau dia rental itu dia harganya jauh lebih murah, jauh lebih ekonomis, dan tentu jauh lebih terjangkau. Nah jadi itu. Ya. Nah terus kata Bapak dari rental Paskap ini bisa menjadi solusi bagi trader-trader yang sibuk ya Pak, seperti Bapak Andik ini ya Pak? Betul, pada dasarnya semua software dibuat atau diciptakan untuk membantu atau mewakili trader atau investor untuk melakukan analisa ya. Jadi trader itu yang sibuk, dia tidak perlu memantau market secara 24 jam karena semua transaksinya itu sudah diwakilkan oleh sebuah software, namanya adalah expert advisor. Jadi ditinggal tidur aja jadi aman nih Pak? Oh pasti. Jadi walaupun ditinggal tidur tetap bisa jalan, karena yang namanya software itu kan bukan makhluk hidup. Dia bekerja 24 jam tanpa istirahat pun bisa. Oke Pak, tadi Bapak sudah menjawab tentang bagaimana Bapak Andik ini bisa rental dari di Profit Trading ya Pak. Ya. Nah untuk pertanyaan kedua Pak, apakah hasil dari penggunaan robot dalam trading Bapak Andik Heri dari Probolinggo ini selama satu bulan pertama berapa Pak? Dan apa yang membuatnya merasa belum membuahkan hasil Pak? Ya, jadi dalam menggunakan sebuah software ataupun dalam trading manual tidak ada yang namanya hasil instan. Apalagi ketika klien atau customer pertama kali kita setup softwarenya, pasti kita akan setup dengan mode yang sangat-sangat aman, dengan mode yang safety dulu ya. Nah, setelah 1 bulan berjalan, memang belum ada hasil yang signifikan, dan ternyata Pak Andik juga melakukan intervensi, artinya ketika software tersebut berjalan, Pak Andik melakukan trading manual di dalam account-nya. Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi itu bisa
mengganggu atau merubah money management yang sudah dijalankan oleh software. Dan Pak Andik sendiri menyadari bahwa kemarin ketika dia melakukan intervensi itu atas kemauannya sendiri, dan dia sudah menerima bahwa itu bisa merubah hasil yang kita sudah proyeksikan atau software sudah proyeksikan sebelumnya. Nah itu. Nah, Pak, kan Bapak Andik ini rental pasket nih, Pak. Ya. Nah, untuk rental pasket ini dari customernya atau klien itu bisa request nggak sih, Pak? Dari misalkan time frame, terus tadi Bapak menjelaskan mode agresif dan mode safety. Nah, itu bisa request nggak, Pak, di rental ini, Pak? Bisa. Jadi customer atau klien dia bisa request. Misalnya dia mau pairnya apa, dia mau time frame-nya apa, lalu dia bisa mau request juga apakah mau di setup mode safety atau mode yang agresif. Tapi sekali lagi, dalam setiap kali pertama kali kita setup, pasti yang kita setup itu adalah mode safety dulu. Kita tidak menyarankan langsung ke mode agresif. Nah, biasanya nanti kalau sudah berjalan misalnya 1 bulan, 2 bulan, dia sudah cocok dengan algoritma dari software tersebut, dia mau naikin mode agresif, baru kita izinkan. Begitu Bapak. Berarti ada saran dari Bapak ini untuk pemakaian pertama lebih baik di ini ya Pak, mode safety Mode dulu. safety, betul. Mode safety supaya resiko juga kecil, drawdown kecil, dan supaya klien juga bisa belajar, dia bisa melihat bagaimana software ini bekerja secara safety dan secara aman dulu. Kan ada istilah safety first, artinya ya dalam trading itu yang kita hindari ya loss-nya dulu. Jadi artinya sebisa mungkin bukannya kita mengejar keuntungan itu boleh dan itu sah-sah saja, tapi itu tahapan nomor 2. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya supaya tidak loss dulu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak, tadi Bapak berbicara tentang Bapak Andik ini ada intervensinya Pak di Betul, akunnya ada sendiri intervensi, yang ya. sudah menggunakan rental pascap. Nah, untuk pertanyaannya Pak, apa yang menjadi pemicu Bapak Andik Heri dari Probolinggo untuk melakukan intervensi manual dalam tradingnya? Dan bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi hasil trading tersebut Pak? Ya tentu yang tahu pemicunya apa secara pasti adalah Pak Andiknya sendiri. Tapi kita juga sempat nanya kepada Pak Andik waktu itu kenapa dia melakukan intervensi. Jawabannya tentu karena dia merasa ada momen yang dia bisa manfaatkan secara manual dan itu dilakukan. Nah, ketika dilakukan artinya sudah bukan murni hasil transaksi dari software lagi. Itu sudah kecampur dengan transaksi manual dia. Nah, pengaruhnya adalah karena software FastCap ini dia kan cara kerja atau strateginya adalah single position. Jadi ketika ada posisi yang sama di dalam pair yang sama, ketika ada momen, maka robot atau software atau expert advisor mau open tidak bisa karena sudah ada posisi yang sebelumnya. Nah, jadi itulah yang terjadi dan itu pengaruhnya terhadap account dia. Nah, dan secara sadar dia paham itu yang terjadi. Tadi kan ada intervensi nih Pak. Semisalkan namanya trader kan pasti gatel ya Pak. Nah, Betul. itu Pasti. ketika trader itu melakukan trading manual itu di-cut otomatis nggak Pak sama robot Pak? Kalau di trading manual dan pairnya sama, time frame-nya sama, itu bisa di-cut atau di-handle otomatis secara otomatis oleh software. Itu bisa saja terjadi, ya. Nah, jadi memang kita sarankan buat teman-teman atau buat investor atau buat klien yang ingin melakukan trading manual, kita sarankan dipisah account-nya. Jadi ada satu account yang memang khusus untuk trading otomatis, ada satu account yang memang dia transaksi manual. Jadi kita sarankan dipisah saja, jangan digabung. Karena kalau digabung, ya tentunya antara manual dengan otomatis akan sangat kacau. Jadi kalau memang mau manual ya manual saja, kalau memang mau otomatis ya otomatis saja. Itu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Pak. Ya. Pengaruh apa yang dimiliki video dari Bapak Andrew terhadap pemahaman Bapak Andrik
Heri dari Probolinggo tentang keuntungan dalam trading forex, Pak? Ya, tentunya video kita kan tujuannya edukasi. Jadi kita memberikan edukasi atau benefit-benefit ya kepada customer atau calon customer dari transaksi trading forex ya. Tapi dalam video kita bukan hanya bahas manis-manisnya saja ya. Jadi buat teman-teman yang nonton pasti tahu kita bahas dari dua sisi. Yang kita bahas itu yang pertama adalah benefit atau keuntungannya, karena tanpa kita menjelaskan benefit orang nggak tertarik. Tetapi di samping kita menjelaskan benefitnya atau keuntungannya, kita juga menjelaskan dari sisi resiko, alias kita menjelaskan dari sisi opposite dari manis itu adalah pahitnya. Jadi kita menjelaskan dua sisi. Klien atau penonton atau customer harus bisa menilai apakah ini cocok untuk portofolio mereka. Jadi dalam trading forex tidak ada yang pasti untung ya, tidak ada yang pasti untung, tidak ada yang pasti profit ya, tapi sebaliknya juga tidak ada yang pasti rugi. Jadi semuanya itu tergantung dari hasil transaksi kita. Misalnya kita posisi beli, harganya naik, ya pasti untung. Kalau kita beli, harganya turun, ya pasti rugi. Jadi itu semua sangat tergantung dari hasil transaksi. Itulah kenapa dari saya sendiri, ya dari Andrew selalu menjelaskan bahwa penonton atau teman-teman harus banyak belajar, banyak riset, banyak cari tahu, supaya ya mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dan ketika mereka mengalami sebuah risiko, mereka sudah paham dan sadar bahwa ya sebenarnya di semua bisnis itu pasti ada unsur risiko, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi video ini dibuat bukan buat Bapak Andik aja ya Pak, buat disclaimer buat para member atau calon klien dari Profit. Buat semua. Jadi begini ya, pertanyaan dari Pak Andik itu juga sebenarnya mewakili dari beberapa penonton. Hanya kan ada beberapa penonton yang tidak menanyakan langsung dengan kita. Nah, jadi karena ini pertanyaannya bagus, kita buat video, Endu jelaskan secara langsung. Jadi semua orang yang menonton video ini juga bisa terwakilkan pertanyaannya, walaupun mereka tidak bertanya langsung dengan kita. Jadi ketika mereka nonton video ini, mereka bisa mendapatkan penjelasan ya secara general. Terima kasih atas jawabannya. Kali ini kita balik ke pertanyaan kelima nih Pak. Kemarin saya lihat MKL 5 nih Pak. Itu sudah tidak ada MKL dari Pak Andik nih Pak. Untuk pertanyaannya, mengapa Bapak Andik memutuskan untuk menghapus platform MT5-nya dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap trading Pak? Oke, kalau MK5-nya masih ada. Yang tidak ada itu dari Pak Andik adalah MetaTrader 5-nya. Nah, MetaTrader 5-nya secara sengaja dihapus oleh Pak Andik sendiri. Tujuannya apa? Jadi waktu itu kita sempat tanya juga, Pak, kenapa Bapak hapus? Ya supaya saya nggak ngeliatin cat terus, gitu loh. Jadi kalau selama MetaTrader 5-nya masih ada di handphone dia suka gatel, suka intervensi. Nah, jadi karena sudah tahu bahwa ketika menggunakan software atau ketika menggunakan expert advisor tidak perlu diintervensi. Jadi supaya dia nggak liatin market terus, supaya dia nggak gatel, supaya psikologinya itu tidak terganggu, akhirnya MetaTrader-nya dihapus. Nah, kalau MetaTrader-nya dihapus, dia kan nggak bisa lihat harga kan? Benar. Nah, jadi untuk memantau report dari hasil tradingan dia bisa lihat dari MK5, karena semua klien kita sudah masukin ke dalam MK5 supaya klien kita bisa melihat rangkuman atau bisa melihat reportnya secara live selain dari MetaTrader dari handphone dia. Selain dari klien, bisa juga orang lain melihat report itu. Nah, jadi itu yang terjadi kemarin. Dia menghapus sendiri MetaTrader 5-nya di handphone dia dengan tujuan supaya dia tidak melihat terus harga, dan itu yang bisa mengganggu psikologi market dia. Oh, oke Pak. Selain menghapus MetaTrader 5 untuk menjaga psikologis trading itu ada tips lain nggak sih Pak selain menghapus MT5 tersebut? Ya sebenarnya kalau dia nggak mau hapus pun, kalau dia bisa kontrol emosinya, dia bisa kontrol trading plan-nya, ya itu bisa saja.
Tetapi memang itu sangat sulit buat pemula seperti Pak Andik. Mungkin juga teman-teman yang trading pasti juga merasakan bahwa untuk mengontrol emosi, mengontrol psikologi itu sangat sulit sekali, ya. Dan orang yang sudah trading bertahun-tahun itu barulah ya bisa mulai untuk mengontrol emosi, bisa mengontrol psikologi, ya. Bahkan orang yang sudah trading bertahun-tahun pun kadang-kadang tidurnya masih nggak tenang, masih suka ke bawah tuh. Dan sebenarnya itu ketika itu di tahap-tahap awal bagi seorang pemula atau trader pemula itu wajar sekali. Mereka harus selalu itu dan mereka harus latihan supaya mereka bisa melewati, mencoba untuk tidak terganggu dengan psikologi. Justru kalau dia nggak lewatin ya itu belum menjadi trader yang handal. Mereka harus lewatin itu. Jadi walaupun MT5-nya dihapus nih, tetap jalan ya Pak untuk pasca ini karena rentalnya itu udah termasuk VPS ya Pak. Jadi aman ya Pak buat kliennya Pak. Ya, jadi walaupun MetaTrader di handphone dia dihapus, tapi kan software ini berjalan di VPS. Dan seperti yang tadi Mas bilang ya, bahwa ketika seorang klien atau customer rental, dia sudah termasuk VPS-nya di dalamnya. Jadi dia tidak perlu membeli VPS lain, ya dia tidak perlu membeli VPS tambahan karena kalau rental sudah termasuk VPS. Sekali lagi, walaupun MetaTrader dihapus, tetap jalan di dalam server VPS alias Virtual Private Server. Penjelasan dari Pak Endro mengapa Bapak Andik ini menghapus MT5-nya. Nah, untuk pertanyaan ke-6 Pak, apa saran dari Profit Training terkait waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil dari penggunaan robot trading tersebut Pak? Ya, jadi market itu kan bergerak setiap detik ya. Dan pemula itu kadang-kadang kalau sudah open posisi dia liatin market nggak berhenti, hampir 24 jam. Nah, saran dari Andrew, tidak perlu liatin market 24 jam. Market kita liatin juga bergeraknya begitu-gitu doang. Nah, jadi saran dari Andrew adalah ketika kamu sudah trading ya cukup liatin market satu hari sekali saja. Apalagi trading otomatis, cukup satu hari sekali, nggak perlu liatin satu jam sekali atau sampai ya 24 jam nonstop, itu nggak perlu. Karena market itu walaupun kita liatin tidak bergerak sesuai dengan kemauan kita ya. Jadi cukup evaluasi atau lihat market satu hari sekali. Itu saran dari kita. Oke, berarti saran Bapak ini agar tidak terjadi namanya tuh trading secara manual, itu melihat market cukup sekali aja ya Pak ya? Betul, ya belajar dari yang sebelumnya udah kejadian, sering-sering lihat market akhirnya gatel. Ketika gatel dia intervensi, ya ketika dia intervensi akhirnya malah mengganggu performa dari software tersebut. Jadi nggak perlu lihat market 24 jam sesering mungkin. Justru kalau kita melihat market sering-sering, ya itulah yang mengganggu psikologi kita. Itulah yang mengganggu pikiran kita. Nah, jadi Pak, satu hari sekali cukup lah. Pak, semisalkan ya tadi mengulik lagi kembali ke kalau misalkan ini ya Pak, trading manual nih Pak. Semisalkan trading manualnya itu mengalami loss ataupun profit. Nah, itu tindakan robot itu membacanya bagaimana sih Pak? Untuk mengantisipasi dari tindakan trader tersebut? Sama saja. Mau loss mau profit, software expert advisor akan bekerja sesuai dengan algoritma yang sudah diperintahkan. Jadi tidak peduli dia mau loss mau profit, itu sama saja. Software akan bekerja sesuai dengan algoritma yang diciptakan kepada software tersebut, expert tersebut. Nah, jadi kalau misalnya software expert advisor-nya scalping, ya dia akan melakukan scalping. Hanya perbedaannya mungkin dari sisi lotnya, ya dari sisi lotnya. Biasanya kalau sudah loss, ya otomatis equity lebih kecil. Nah, ketika equity lebih kecil, otomatis ketika robot atau software open posisi, lotnya juga lebih kecil. Tapi ketika dia trading manual, hasilnya profit, otomatis equity jadi lebih gede. Nah, kalau equity lebih gede, ya robot akan open posisi juga dengan jumlah lot yang lebih besar juga dibanding dengan equity awal. Oke Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Profit Training merespon ketika mengetahui adanya intervensi manual dari Bapak Andik ini, dan apa saran mereka untuk mengatasi hal tersebut Pak? Setiap kali ada intervensi dari customer, kita tidak respon apa-apa karena intervensi oleh customer itu adalah
hak dari pemilik account. Jadi tim kita tidak akan melakukan respon, alias kita akan pasif dulu. Nah, kita akan pasif dan kita akan catat di dalam evaluasi dari tim kita, ya. Nah, biasanya klien bertanya tuh, kok hasilnya tidak maksimal? Nah, barulah kita memberikan alasan. Oh, alasannya karena ini, karena ada intervensi, karena ada manual. Nah, barulah di situ kita memberikan saran. Jadi kalau kliennya tidak nanya, kita nggak akan respon dan kita tidak aktif untuk melarang bahwa intervensi itu nggak boleh. Kita nggak melarang. Karena sekali lagi, account itu adalah hak dari customer. Kita sebagai konsultan hanya memberikan saran apabila ditanya. Kalau kita tidak ditanya, kita nggak melarang juga, begitu loh. Jadi saran kita selalu kalau sudah kejadian seperti ini, jangan diulangi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak diulangi? Caranya adalah tidak terganggu dengan psikologi market, belajar tentang psikologi market. Karena percuma kita larang, toh nanti kliennya tetap klik lagi, ya mau gimana, gitu kan? Nah, jadi kita selalu kasih saran, Pak, kalau bisa dipisah. Kalau memang dia mau manual, pisah saja. Jadi ada satu account yang memang khusus untuk manual, ada satu account yang khusus untuk trading otomatis. Dipisah, itu jauh lebih baik dan itu lebih kelihatan mana yang lebih baik antara trading manual dia dengan yang otomatis. Berarti Bapak tadi menyarankan bahwa kalau misalkan mau trading manual itu membuka akun kembali ya Pak. Akunnya dipisah. Jadi buat expert officer itu nggak terganggu gitu ya Pak. Betul. Jadi akunnya dipisah, yang manual, yang otomatis. Nah, silakan deh tuh kalau udah dipisah, terserah dia mau sehari 10 kali klik, mau sehari 20 kali klik, terserah. Yang penting tidak mengganggu yang otomatis. Nah Pak, semisalkan tadi Pak Andik ini kan rental ya Pak? Ya, rental, sewa dia. Sewa. Nah, semisalkan rentalnya di tengah-tengah jalan habis nih, robot itu mati otomatis atau ada pemberitahuan Pak? Misalkan sewanya habis gitu dari pihak Profit Trading Pak? Ketika software atau masa berlaku rental habis, maka software dan VPS-nya akan otomatis mati. Tapi bukan berarti posisinya terlikuidasi ya. Posisi tetap jalan. Yang tidak jalan itu hanya VPS dan software-nya. Nah, jadi ketika masa berlakunya habis, klien harus inisiatif untuk memperpanjang masa berlaku software tersebut. Apabila dia tidak perpanjang masa berlaku software dan tidak memperpanjang VPS-nya, maka klien harus ambil tindakan secara manual untuk mengambil alih akun tersebut. Nah, begitu. Ya. Jadi ini penting ya. Dan apakah kita reminder? Tidak. Kita tidak reminder karena itu sekali lagi klienlah yang harus berinisiatif untuk memperpanjang masa berlaku dari rental tersebut. Dan kita tidak reminder satu persatu. Klien kita ribuan, banyak sekali klien kita. Satu-satu repot juga kan. Nah Pak, misalkan habis nih Pak, ada open posisi nih Pak. Itu bisa kita cut loss sendiri secara manual atau tidak Pak? Ya, justru itu. Ketika ada open posisi, masa berlaku rental kan habis nih. Bener Pak. Posisi masih jalan. Iya. Jadi klien harus mengambil alih akun tersebut. Ya, mengambil alih akun tersebut, ya otomatis dia harus meng-close secara otomatis juga. Dia harus close otomatis juga. Nah, jadi opsi yang paling baik adalah ketika robot atau software open posisi, masa berlakunya habis, dia harus perpanjang supaya software tersebut tetap bekerja, VPS tersebut tetap bekerja, dan order tersebut di-manage secara otomatis juga oleh software awal. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya setelah kita udah makan siang ya Pak, perut udah terisi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Untuk pertanyaan ke-8 yaitu apa yang menjadi alasan dibalik keinginan Bapak Andik untuk beralih ke mode agresif dalam trading dan apa potensi risiko yang dihadapi? Oke, jadi untuk alasan pastinya tentunya hanya Pak Andik yang tahu. Kita nggak tahu, ya. Dan biasanya kenapa klien merubah dari mode agresif, dari mode safety ke agresif? Karena klien itu atau customer ingin mendapatkan profit lebih banyak. Dan memang biasanya ketika kita dalam trading, ketika kita sudah mendapatkan profit
dalam mode safety, maka kecenderungan seorang trader atau manusia itu memiliki sifat serakah. Serakah itu artinya ingin mendapatkan yang lebih banyak, ingin mendapatkan yang lebih banyak, lebih cepat. Dan itu banyak sekali trader yang mengalami hal itu. Dan itu memang sifat dasar manusia, ya. Sudah mode safety, sudah profit, tapi pelan, dia minta lebih cepat, lebih banyak, lebih segala macam lah, lebih agresif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika kita rubah dari mode safety ke agresif, otomatis resiko atau kecenderungan posisi atau strateginya akan jauh lebih berbahaya. Tapi bukan berarti pasti rugi, bukan. Hanya memang ketika kita berubah dari mode safety ke agresif, resikonya otomatis akan naik. Secara konkret, ketika kita merubah dari mode safety ke agresif, yang sudah pasti lotnya akan lebih besar. Satu itu. Dua, software expert advisor akan bekerja jauh lebih banyak entry-nya. Ya, namanya juga agresif. Yang berakibat pada apa? Yang berakibat sudah pasti drawdown-nya akan jauh lebih besar. Memang ada reward di balik itu. Reward-nya adalah ketika kita merubah dari mode safety ke agresif, reward-nya adalah profit-nya akan jauh lebih banyak. Tetapi yang sudah pasti adalah tingkat risiko dan drawdown-nya otomatis juga jauh lebih besar. Jadi memang kembali balik, apakah kita mau menggunakan yang safety atau agresif? Ya memang itu tergantung pilihan dari customer atau klien. Kita sebagai konsultan hanya memberikan pilihan, hanya memberikan sebuah saran, dan memberikan sebuah disclaimer, pilihan tetap berada di tangan customer. Sekali lagi, ketika customer menggunakan software kita selalu setting dengan mode safety. Itu. Nah Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa dalam Pulsecap ini ada mode safety sama agresif. Nah, sedangkan kan Bapak Andik ini dia menggunakan jasa rental nih ya Pak. Ya. Nah, untuk bagi klien nih Pak, untuk menggunakan jasa rental ini bisa nggak sih Pak merubah sendiri Pak untuk modenya? Nggak bisa, karena ketika dia melakukan jasa rental, dia tidak dapat softwarenya. Nah, yang bisa merubah tentunya hanya tim kita saja. Dan biasanya kita selalu mengikuti permintaan dari customer. Apakah dia mau rubah, ataukah dia tetap stay dengan mode yang awal. Nah, jadi jawabannya adalah tidak bisa. Kecuali kalau dia beli, dia punya software, dia bisa rubah. Atau kalau dia nggak ngerti rubahnya, kita bantu untuk merubah dari mode safety ke agresif, atau ada sesuatu yang dia mau rubah, misalnya stop loss-nya, take profit-nya, lot-nya, kita bisa rubah semua dengan tim internal kita. Jadi maksudnya hanya pindah ke agresif hanya malam hari saja? Iya. Lalu kalau paginya safety lagi? Iya, gitu, nggak bisa. Jadi harus, kalau selama itu masih dalam jam kerja, kita langsung kerjakan. Tapi tentunya sesuai dengan antrian ya. Kalau antriannya banyak, ya tentu membutuhkan waktu agak lama. Berarti kalau untuk modalnya lebih dari 1.000 itu bisa meningkat Pak? Lebih gede lagi. Oh, bisa lebih gede lagi. Lebih gede lagi, dan sekali lagi itu bisa di custom, bisa disesuaikan dengan permintaan customer, walaupun dia sewa.